Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, bersama dengan Lab Makanan Ternak FKH UNER, kali ini kita akan membahas tentang fermentasi jerami. Seperti diketahui, jerami adalah sisa dari tanaman yang sudah dipanen. Jerami, baik berasal dari jerami padi, jerami jagung, jerami kangkung, maupun jerami kacang-kacangan, mempunyai kualitas nutrisi yang rendah, yaitu protein kasarnya rendah, serta serat kasarnya tinggi, karena nutrisi-nutrisi yang bagus, yang bermanfaat, sudah diserap ke bijinya. Sehingga yang tersisa mayoritas adalah serat kasar. Kita tahu bahwa serat kasar terdiri dari selulosa dan hemiselulosa yang dua-duanya sulit untuk dicerna. Nah, kita bahas dulu tentang selulosa. Selulosa adalah merupakan suatu polisakarida di mana ketika dipotong-potong, maka sebenarnya polisakarida selulosa ini adalah berupa glukosa. Jadi ketika kita gunakan enzim selulase yang diproduksi oleh mikroba, maka enzim ini bisa mendegradasi polisakarida menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana berupa oligosakarida, kemudian terakhir adalah berupa monosakarida yang berupa glukosa, dan glukosa ini bisa digunakan sebagai sumber energi. Bahan dan alat untuk melakukan fermentasi antara lain yaitu jerami. Ya, dalam hal ini kita gunakan jerami padi sebanyak 500 gram. Sebelum difermentasi perlu dipotong-potong dulu supaya nanti proses fermentasinya bisa berjalan dengan lebih baik. Kemudian bisa kita tambahkan dedak padi sebanyak 25 gram sebagai makanan dari mikroba. Demikian juga kita bisa menambahkan molasis atau tetes sebanyak 2 gram. Kemudian probiotik selulolitik, ini adalah sebagai mikroba pendegradasi serat. Kita gunakan 1 cc saja. Kemudian kita tambahkan air yang tidak mengandung klorin sebanyak 120 cc. Serta alat untuk menyimpan bisa kita gunakan kantong plastik, kemudian juga tali rafia, ya. Tapi kalau kita gunakan yang lebih besar, maka kita bisa gunakan drum, ya. Nah, cara kerja dari fermentasi ini yaitu kita campurkan jerami dengan dedak padi, kemudian probiotik kita campur dengan molasis dan dilarutkan dengan air, kemudian kita aduk secara merata. Nah, kemudian kita siramkan ke jerami yang sudah dipotong-potong, kita aduk-aduk secara bertahap sampai merata, sampai seluruh larutan ini bisa mencapai seluruh jerami yang akan kita proses. Setelah merata, kemudian kita bisa simpan, kita masukkan ke dalam kantong plastik, diikat, gitu ya. Kemudian dibiarkan diinkubasi selama 1-2 minggu supaya proses fermentasinya bisa berjalan dengan sempurna. Nah, kalau sudah 2 minggu, maka sudah siap untuk dikonsumsi. Demikian proses fermentasi
Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena jerami ini mempunyai kandungan serat kasar yang tinggi, maka kita bisa menfermentasinya untuk mendegradasi serat kasar menggunakan mikroba selulolitik. Ya, nah dalam proses fermentasi ini digunakan media yang berupa makanan untuk pengembangbiakan bakteri selulolitik, gitu ya. Jadi dalam hal ini kita gunakan dedak padi, gitu ya, sebanyak 25 gram untuk jerami sebanyak 500 gram, gitu ya. Kita juga bisa tambahkan tetes, gitu ya, sebanyak 2 gram. Kemudian nanti probiotiknya ini cukup 1 cc saja, ya, jadi sedikit sekali. 1 cc itu bisa untuk 500 gram jerami, gitu ya. Kemudian supaya nanti bisa merata di seluruh jerami, kita bisa tambahkan aquades, gitu ya. Aquades sebanyak 120 cc, ya. Nah, jadi di sini kita bisa campurkan semuanya, gitu ya. Jadi probiotiknya kita tambahi dengan air, ya, tambahi dengan air. Nah, kemudian kita bisa tambahkan di dalam tetes, gitu ya. Nah, supaya ini probiotiknya itu bisa berkembang biak dengan baik, gitu ya. Oke, ini supaya masuk semuanya, ya. Kemudian kita bisa campurkan ke dalam dedak padi, ya. Nah, ini supaya mikrobanya itu benar-benar berkembang biak, gitu ya. Nah, seperti ini. Tolong Mas diaduk. Ya, jadi bisa diaduk seperti itu. Nah, ini ya, ini jadi semua bahan-bahan pengembangbiakan bakteri itu nanti bisa campur merata. Nah, kalau sudah homogen seperti itu, bisa kita masukkan ke dalam jerami. Nah, masukkan ke dalam jerami secara merata, jadi sedikit-sedikit saja, kemudian diaduk-aduk jeraminya. Nah, seperti ini, nah, supaya terjadi proses fermentasi, ya. Jadi maksud penambahan tetes, kemudian dedak padi, kemudian apalagi tadi, ya. Jadi tetes sama dedak padi itu adalah media pengembangbiakan bakteri atau probiotik, gitu ya. Nah, supaya dia bisa berkembang biak dengan baik, kemudian nanti dia kemudian berfungsi untuk mendegradasi serat kasar yang ada di dalam jerami, gitu ya. Nah, proses ini, nah, kalau sudah seperti ini, sudah merata, kita bisa masukkan ke dalam plastik, ya. Nah, dalam hal ini juga tidak perlu sebenarnya sih bakterinya itu tidak obligat anaerob, gitu ya. Jadi bakteri yang ada di dalam BioMC4 ini adalah fakultatif anaerob. Artinya dia bisa hidup pada oksigen yang sedikit, gitu ya. Jadi ada oksigen sedikit itu enggak masalah, gitu ya. Sehingga meskipun kondisinya itu tidak kita padatkan, itu tidak masalah, gitu ya. Yang penting bakterinya bisa berkembang biak, kemudian bisa mendegradasi serat kasar yang ada di dalam jerami, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian bisa kita ikat, kemudian disimpan selama kurang lebih 7 hari, ya.